Ruang Cerita Delano sama gue Karen Delano. Di ruangan gue ini kehadiran seseorang yang kita akan belajar bareng dari dia karena dia tuh udah sesepuh. Kurang ajar. Ini abi gue, lu pada ngerti kan abi maksudnya apa? Cepetan dong, Bapak. Gua kasih waktu 10 menit. Ya Allah sombong amat. Ini sesepuh udah begini modelnya. Kalau artis baru nggak kayak lu, sabar. Nunggu giliran kalau artis baru. Dia datang ke sini ya teman-teman, lucu deh. Gue tuh sampai kayak gini. Gila, dari semua tamu-tamu gue yang berhasil masuk ke sini, nggak ada yang seribet dia loh. Gue sampai gini. Nih orang nih emang nih artis beda banget ya. Soalnya gue gini, gue kirim alamat pakai undangan, alamat tulisan gue ketik, gue kirim share location. Enggak, lo nggak ngirim. Kirim, coba lo lihat. Oke, lo kirim. Gue kirim ya. Terus gue gini, gila loh, dia baru mau masuk MMC, Apis segala macam, dia telepon gue loh. Enggak, kan gue jelasin aja. Gue jelasin. Ini gimana nih? Ini sebelah mana nih? Muter. Terus, gue tahu kan di sini mall kan, di sini rumah sakit Nih, kan. bisa gue jelasin. Karen Delano, tempat lo ini, ya, apalagi lu tadi gue liat ada jembatan yang itu. Kan gue bilang tulisannya, function Ya, room. Paham. Makanya kenapa? Akhirnya gue direct kan, di situ gue direct. Karen, dari MMC kemana? Belok kiri. Terus kalau dari situ mau ke kiri, yang ke studio TV tetangga, enggak, lurus lagi Abi. Oke, putar balik sebelum kuburan. Karena ini tempat yang sekarang kita ada, itu belakang kampung gue, Menteng Atas, Menteng Wadas. Iya bener. Dulu waktu Bener baru bilang kan tadi kebangun, siang, Abi di sini. kalau gue mau olahraga, dulu kan gue SD, Di SD sini tuh olahraganya di ini nih, Menteng yang Atas. Pasar Festival itu dulu udah olahraga itu. Jadi gue gucuk-gucuk lewat kampung, lewat sini. Oh, ya kan sebenarnya tahu ngapain nelfon apa per 2 menit telepon. Ini di mana nih? Ini Bukan begini. dong, Ini masjid kan, ini parkir di sini. Begitu gue. Bukan, kan gue takut Terus gue gini, ribet. emang Kan kagak gue bisa- lagi bawa Mercy kagak bisa AMG. pakai Google. Gue bawa Mercy AMG kan repot ntar. Pakai itu dong, Miss Tahu. Google Map. Ada kan lu pikir kan gue lewat dari MMC kan? Enggak. Gimana? Gue dari Casablanca terbalik Kuburan. Karena gue udah tahu arahnya ke situ. Oh. Ini mau ngomong atau mau ngobrol Abi Ramzi luar biasa. Gue tuh mau ngomongin apa ya sama lo ya, tapi karena Abi tuh tadi siang gue bahas banget nih teman-teman sama tim kreatif gue. bingung kan lo nyari mau ngomong apa Mr. Ramzi? Enggak, gue tahu yang gue mau omongin tuh adalah lu tuh emang beda banget dari semuanya lo, Bi. Dari semua artis yang gue kenal. Bedanya apa? Semua karakter lu, keartisannya lu, orang-orang mau jadi artis harus tampil gitu kan teman-teman ya, harus media sosial, harus buat meet and greet, ketemu-ketemuan, tanda tangan, gitu. Nyusun strategi untuk tahun ini Nyusun besok mau strategi. ngapain Nanti gitu kan. oke 2022 kita harus begini. Konsepin apa, Lu kagak ada bikin lu, Bi. apa gitu. Cuma herannya Ramzi ini masih eksis teman-teman. Ya alhamdulillah. Sampai detik ini di usia berapa? Penting nggak? Dia tuh tua loh, Bo. Tua banget. Kenapa? Karena Tua banget. Anjir lu. Karena anaknya lu Gua udah baru gede banget. 45. Oh, baru 45 ya? Tua dong. Maksudnya di usia lo sekarang ini, lu di TV tuh sampai sekarang ada. Itu bagaimana sih, Bika? Lu tuh beda banget loh sama artis. Apa ya beda? Beda apa? Beda. Lu tuh media sosialnya dia teman-teman ya, Instagramnya dia baru kapan lo dapet centang biru? Ya baru 5 atau 6 bulan. Itu juga Nah, dibantuin. gue bikinnya juga itu juga telat. dibantuin sama Bu Harsiwi. Iya. Nah, gue bikinnya juga telat. Hah? Gue bikinnya bareng sama Sila. Kagak. Gue inget banget dulu gue Gue lagi. tuh 2018 bikin. Iya 2018 bikin. Gue inget banget gue lagi di mall kan, gue mau ketemuan sama siapa gitu ya, PR-nya Instagram. Terus dia bilang gini, bantuin dong, lo bilang dong sama dia. Kenapa ya alasannya, kok gue gak dapet centang biru? Jawaban yang simpel kan, jawaban yang simpelnya kan, karena lu nggak aktif. Nggak aktif mau dapet centang biru. Iya, tapi gimana tuh, Bi? Kalau bisa memaintain diri lo sendiri gitu di dunia entertainment. Ini zaman udah jauh berbeda ya. Kita nggak bisa bendung gitu. Coba kita flashback beberapa belas atau sekitar 20 tahunan yang lalu. Gue lahir di era ketika kita ingin mendapatkan, gue kan besar di sinetron ya. Ketika kita ingin mendapatkan suatu peran yang bagus, bermain sama senior-senior yang bagus, itu perjuangannya berat karena dalam arti persaingan cukup ketat Saat pada itu? waktu itu. Iya, nggak ada hal lain.
Nggak ada tuh embel-embel deket Cipulan, apa segala macem. Karena eksis di sosial media, nggak ada dulu kan nggak ada gitu ya. Tapi memang betul karena kita punya kualitas. Itu. Jadi gimana caranya gue bisa ngambil hati produser, sutradara dengan kualitas yang gue mainkan. Singkat cerita setelah gue sekian panjang berjalan dari awal, dari akhir-akhir gue kuliah 98 apa 98 bulan Desember gue inget banget gue dapet iklan jamu waktu itu sama almarhum Mami. Terus akhirnya gue ikut sinetron apa segala macam. Sampai singkat cerita di 2002 awal gue dipanggil sama produser Multivision, rumah produksi Ram Punjabi, gitu kan. Gue udah main udah lama di Multivision, cuman memang peran-peran kecil gitu. Akhirnya gue masuk ke tim sutradara besar Ahmad Yusuf waktu itu. Bermain sama Anjasmara, Krisdayanti, masuk langsung ke isi perut gitu. Gue bermain di situ. Nah, jadi intinya gini. Gue memang pada waktu itu, oh iya ya, kualitas memang nomor satu gitu. Kualitas, loyalitas, komitmen gitu ya. Nggak ada tuh yang embel-embel sombong atau apa ya, udah nggak deh. Apalagi dulu zaman dulu kan, sombong apa segala macam juga nggak bisa kita untuk bertahan seperti itu. Nah, mungkin gara-gara itu ya akhirnya gue terbawa untuk mempertahankan hal-hal seperti itu gitu ya. Kualitasnya. Ya, bukan berarti kualitas gue terbaik atau apa, enggak. Tapi paling enggak, gue punya pemikiran sendiri, gue ada rasa sendiri, dan itu otomatis nyenengin hati gue sendiri gitu. Memang kalau dibilang gue aneh atau apa gitu, nah satu kunci, gue tuh tidak mudah untuk mengikuti sesuatu yang baru. Contoh kalau bicara sosial media, semua udah pada bikin Instagram. Waktu masuk zaman sosial media tuh bingung dong. Gue Twitter kan lebih dahulu kan. Waktu Dangdut Academy yang pertama tuh, yang Lesti juara sebelumnya, itu kan Instagram belum ada, Twitter. Ya gue secukupnya lagi baca-baca aja. Apalagi kalau Twitter lu lebih cocok kayaknya, Bi. Lebih lu kayaknya kalau sosial media kali ya. Enggak juga kan. Enggak juga. Oh, enggak main ketik-ketikan gitu. Iya, paling kalau Berita-berita. ada hal apa, terus gue kayak gini. Dulu itu sering di DA1, waktu itu DA1, DA2, sosok Saiful Jamil kan menjadi fenomenal waktu itu. Ya kan, dengan karakter yang dimainkan di atas panggung gitu. Menarik gak buat tontonan? Menarik gitu. Dan gue sebagai host mengambil porsi yang beda. Berseberangan sama dia untuk acara juga supaya lebih menarik. Nah, imbasnya apa? Serangan-serangan di Twitter waktu itu kan sangat luar biasa. Fans-fansnya SJ itu. Ya, I love you Pul. Serangan-serangan luar biasa. Main di panggung, berdebat, berantem segala macam, turun iklan, baca, udah ada. Itu gue nggak tanggepin. Gue tidak tanggepin. Karena prinsip gue, lu tidak tahu apa yang kita sedang mainkan. Tapi paling tidak, alhamdulillah lu nonton dan masuk ke emosi kita. Gue cuma ngambil, berarti gue keren. Bisa menarik, bikin dia marah atau apa gitu. Dan gue tidak meng-create, gue harus punya pasukan untuk jadi fans Ramzy. Ada beberapa orang karena mau megang sosial media gue, fanbase Ramzy apa segala macam. Gue tanggapin secukupnya. Karena asal lo tahu, mungkin terkesan naif gitu ya. Gue nggak suka dilulukan. Gue nggak suka dilulukan. Gue nggak kurang suka akhirnya punya fanbase atau apa yang Abi Ramzy, gini. Gue nggak suka. Gue orangnya bebas, gue mau ngapain aja. Tapi kan lo artis, Bi. Ya kan nggak harus begitu juga. Nggak harus. Dulu nggak ada yang seperti itu. Karena sekarang eranya berubah. Media sosial ya. Dimanfaatkan untuk hal-hal baik ya. Gue bicara. Walaupun faktanya memang ada hal-hal yang kurang baik. Sama teman-teman kita di-create. Banyak keuntungan di situ. Tambah populer. Seolah-olah mempunyai pasukan ketika kita mengalami hal-hal apa. Ya kan? Terus mungkin sekarang jadi pusat pemberitaan segala macam. Gue tidak memainkan peran itu. Bisa gak? Bisa aja gitu ya. Dengan nama besar gue. Gitu. Tapi lo gak mau? Tapi tidak. Gue tidak mau melibatkan banyak orang gitu. Udah, yang gue aja gitu. Afi yang ngatur, Afi manajer cuma mengatur schedule apa segala macam. Baik lagi ke gue, Ji mau gak kerjaan ini? Gak, gitu kan. Tapi other than di luar kapasitas dan juga kualitas lo sebagai entertainer, dengan zaman yang sekarang udah berubah dan lo punya yang sangat hebat, Asila, which is Asila bakal ngobrol bareng sama gue di sini.
Gimana tuh caranya lo memaintain dan memberikan diri lo sebagai seorang Ramzy for public dengan perubahannya era lo? Buat guenya. Oke. Gua bisa masuk ke era yang sekarang. Dengan Tapi porsinya porsi gua. dengan cara? Gue tidak bisa berlebihan karena mungkin karakter gue tidak bisa seperti itu. Banyak hal-hal yang terlalu gue pikirin Karen. Karena lo mau percaya mau enggak, ini beberapa podcast juga gue sering ngomong ya. Mungkin apa teman-teman udah sering denger gitu. Tapi ini memang faktanya. Untuk apa ya? Kadang nih gue suka ngiri. Gue nggak usah contoh orang lain deh. Lu aja. Ketika dulu gue pernah ngomong sama lo kan, Karen, gue ngeliat Instastory lo terhibur. Instastory itu banyak dengan lo kayak gini apa? Itu banyak informasi yang bisa kita ambil. Kalau keluar negeri, Iya, gue keluar ini, negeri atau lo iya. lagi ketemu temen lo apa Teman-teman, segala macam. iya. Banyak hal, ini keren banget apa gitu kan. Nah, gue tuh tidak bisa seperti itu, banyak pertimbangan gitu. Dan gue apa ya? Bukan lagi Apa yang membuat enggak pertimbangan gitu? Mungkin karakter hai guys. Oh iya ini apa gue lagi apa ini tuh ini. Gue nggak bisa untuk melakukan hal itu. Bukan gue lagi. Karena mungkin bukan lu maksudnya. Iya bisa dibilang itu gitu. Tapi apakah mungkin juga lo mempertimbangkan Banyak hal. banyak hal? Contoh aja. Setiap orang kan punya hobi masing-masing. Mungkin pasti lu juga tahu, lu paham gue lebih suka Mobil. ke otomotif. Betul, gitu. motor. Ya kan? Iya. Untuk gue di mobil apa segala Begini, macam ini itu. Nah guys, gue nggak bisa gue Karen. Nggak bisa gitu. Maksudnya Apa yang gini, dipertimbangkan? Karena itu hobi lo. aduh, kesan naif banget ya. Maksudnya gini, udah deh orang nggak perlu tahu gitu ya, apa yang gue punya, apa yang gue dapat gitu. Tapi paling nggak, udah lo bisa ambil dari gue hasil kerja keras gue nya aja deh. Hasil kerja kerasnya. Yang bisa diambil sama teman-teman kerja kerasnya gue. Hasil dari kerja keras itu, udah deh gue keep aja gitu kan. Tapi bagaimana dengan tanggapannya Abi yang zaman sekarang kebanyakan public figure mereka memikirkan konten, bahkan menyewa konten creator untuk buat gimmicks dan jadi viral, berlomba-lomba untuk paling tidak dapat recognize, ya dong, notice dari masyarakat Indonesia. Sementara lo enggak. Gue tidak mengkonsepkan ke arah sana. Alhamdulillah, atas jalannya Tuhan, Allah sampai sekarang masih memberikan gue rezeki untuk bisa tampil di TV. Menurut gue itu udah cukup. Gue nggak mau akhirnya banyak hal yang gue korbankan. Ketika gue sampai sekarang masih mendapatkan kesempatan di TV, gue harus buat ini, buat itu, apa segala macam, akhirnya mengorbankan banyak hal. Ya, bukan berarti teman-teman yang lain salah atau enggak, itu haknya mereka. Itu haknya, gue tidak bisa masuk untuk mengomentari mereka. Tapi paling tidak gue seperti ini. Gitu. Jadi harus fokus sekarang. Apalagi sekarang tayangan TV udah setiap hari. Terus gue harus buat konten atau paling tidak gue berbagi kehidupan gue sekali lewat sosial media. Gue tuh selalu mikir, aduh takutnya enak ya penonton ya, apa ya gitu ya. Tapi balik lagi memang ternyata setelah gue ngukur, gue menyesalkan juga ya kenapa ya gue nggak bisa kayak yang lain. Tapi ya itu gue gitu. Ji lo nggak rugi? Enggak. Karena banyak hal yang gue dapat dari apa yang gue jalanin sekarang gitu. Udah cukup menurut gue gitu. Udah cukup. Berarti kapasitas lo untuk sebagai artis bekerja fullnya maksudnya ya udah gue cukup menghibur banyak orang melalui stasiun televisi yang gue lagi bekerja itu. Iya, sampai sekarang gue bilang maksimal dan totalitasnya di sana. Sampai sekarang gue berkali-kali gue bilang gue masih konsisten di TV gitu. Ketika teman-teman akhirnya berbondong-bondong hijrah ke digital, itu hak mereka. Tapi paling tidak gue masih mempertahankan, walaupun teman-teman yang lain masih bisa bermain di dua kaki gitu ya. Tapi dengan gue menjalankan di televisi itu ada kepuasan tersendiri buat gue. Toh kedepannya gue tidak mau naif, gue nggak mau menutup kemungkinan. Kalau toh memang akhirnya gue ada konten digital, gue lebih ke seperti ini podcast, edukasi. Tapi gue mau ngambil konsep yang berbeda gitu kan. Walaupun juga semua udah banyak. Kan sekarang di kondisi sekarang lo buat apa sih? Udah nggak ada hal yang baru. Kita udah kehabisan ide, tidak ada hal yang baru, semua udah ada itu. Cuman bagaimana meng-create itu menjadi sesuatu yang terkesan
baru gitu. Berarti artinya Begitu juga di TV, Iya. digital TV ya. Sama aja nggak ada sesuatu yang baru gitu. Ya, artinya adalah katakan 10 tahun ke depan deh. Lo siapa dan apa yang lo akan hadapi itu? Bagaimana lo menghadapi sekarang aja udah begini ya, udah era digital. Kita punya era apa lagi nanti 10 tahun ke depan? What you gonna do? Oke. Apa ada? Udah deh, gue jenuh. Tuh kan tadi dibilang di situ tuh. Lo bilang sejak 2014 lo udah melalang lintang sebagai host di televisi. Jenuh apa enggak? Terus gimana lo melihat Itu diri KDI lo? 1 2004 gua itu. Kalau bicara host dangdut, Kalau 2004 ya? KDI 1 2004 tuh KDI Oh, 1 itu yang lu ya, Nasar Bi? juara 2. Oh, itu lu? Hostnya gua sama Usi. 2004 TPI waktu itu bikin kontes dangdut Udah lama, Indonesia. lo orang lama 2004. banget ya. Mereka akhirnya melibatkan gue sama Usi. Karena gue sama Usi lagi satu sinetron Cintaku di Rumah Susun. Booming kan? Diambillah 2 karakter itu. Dijadiin satu, gue sama Usi. Gue host KDI 1. Oh Siti gitu. juara 1 Nasar. Makanya Nasar berkali-kali dibilang di panggung. Itu Abi tahu waktu aku berjuang. Ya, Iya bener. Karena gue hostnya. Nah lu gak jenuh tuh, Bi? Gak jenuh? Kita bukan robot, Karen. Jenuh pastilah. Kita bukan robot kan. Jenuh pasti. Bertahun-tahun host dangdut apa jenuh ya pastilah. Ada perasaan itu kan, kita manusia. Enggak, makanya teman-temannya kenapa gue sebenarnya pengen nanya banyak banget sama Abi, karena setiap kali gue ngobrol sama dia, entah waktu itu gue syuting bareng sama dia tuh adalah orang yang mau masuk ke dalam ruangan gue, padahal gue orang baru loh di stasiun di Indosiar. Karena banyak hal baru yang bisa gue dapet dari lu. Gue Dan orangnya gue suka banyak- ngobrol. Iya, lu suka ngobrol. Komunikasinya Gue dia luar orangnya biasa. suka ngobrol, bukan suka gosip. Benar. Beda ya? Dari situ gue tuh banyak belajar sebenarnya dari dia. Ini Iya. kayak gini nih, Pak. Lu bisa yang kayak, hah? Hah? Iya. Udah tua soalnya. Umurnya lebih banyak, ekspresi lebih banyak lah. Kita kan masih muda-muda ya, guys. Bi, kalau 10 tahun ke depan lo lihat diri lo siapa? Gue Masih berharap, dan dari sekarang memang lagi gue create lah ya. Nggak nyeleneh sih ya sebenarnya. Gue tuh ada hasrat gitu. Karena gue yakin bismillah gue mampu gitu. Gue untuk masuk ke dunia yang baru gitu. Apa itu? Gue ingin bermanfaat untuk orang banyak. Apakah sekarang gue jalanin gue tidak bermanfaat untuk orang banyak? Pastinya bermanfaat. Tapi hanya sebatas orang lihat di televisi. Tawa dengan segala ulah Ramzi. Atau mungkin sebel dengan segala ulah Ramzi gitu ya. Tapi gue ingin bermanfaat. Gue ingin terjun langsung ke mereka, ke masyarakat. Menjadi fasilitator Fasilitator. untuk mereka, jembatan untuk mereka. Ini pasti lo paham lah. Gue suka hal-hal yang berbau politik. Gue suka hal-hal yang berbau kemanusiaan. Gue suka hal yang berbau Cocok lo, Bi. perdebatan untuk mendapatkan sesuatu yang Cocok bisa lo, Bi. bermanfaat. Makanya kalau lo tahu karakter gue lebih speak up dibandingin sama teman-teman yang lain. Betul. Kuncinya satu, jangan pernah mengeluarkan kalimat fitnah. Itu. Gue sering mengatakan, ayo dong, kita kerja tim. Kita kerja tim. Ketika ada sesuatu, kita harus bicara sama semua. Karena tidak ada kepentingan pribadi. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya gue mau tampung, akhirnya gue mau coba realisasikan ke sesuatu dunia yang berbeda. Bismillah nih, kita syuting lagi maghrib, gue berharap Allah mengabulkan itu semua. Amin. supaya akhirnya konsep gue ke depannya, gue estafet ke Asila. Asila yang meneruskan. Gue menarik diri di belakang dunia ini gitu. Ingin bermanfaat untuk orang banyak gitu. Wow, cocok sih lo. Nah, iya. Sebenarnya 2019 kemarin sudah pada tahap mencoba, tapi akhirnya nyokap gue waktu itu belum srek. Akhirnya gue narik diri, nggak jadi. Akhirnya gue syuting lagi gitu. Bismillah gue coba nanti di tahun 2024. Gue ingin banyak bermanfaat. Jilo bisa gak? Insya Allah gue yakin bisa. Karena kalau berbicara politik, kemanusiaan, yang penting bisa bicara. Betul. Tapi yang bicara ada isinya gitu. Betul. Berkali-kali gue bilang sama lo, dan lo tahu karakter gue berani untuk speak up. Banget. Bukan supaya terkesan arogan, sok pintar atau enggak. Ada sesuatu yang tidak baik, harus ada yang bicara. Harus ada yang berani bicara, gitu kan. Buat kepentingan gue pribadi, enggak. Orang kita kerja dalam satu industri, kita kerja dalam satu tim. Karena
karena kita nih kerja dalam satu tim ya. Kalimat yang tepatnya bukan hati-hati, tapi paling tidak rambut boleh sama, tapi tapi hati kita kan nggak tahu. Berbeda. Gitu. Iya kan? Kita takutnya ada orang yang cari aman gitu. Iya, exactly. Cari aman gitu. Nah, ketika kita bicara di hadapan mereka, ketika orang mau cari aman, udah bingung, anjing, Ramji udah ngomong semuanya gitu ya. Benar. Nah, kan? Kita kunci itunya gitu. Benar. Supaya mereka tidak ada berspekulasi. Benar. Nggak bisa. Terus nanti sampai nggak bisa gitu gue. Gue duduk bareng ngobrol apa segala macem. Bahaya gak buat gue? Agak sedikit bahaya. Takut terkesan arogan, sok tahu apa segala macem. Tapi nggak bisa, harus ada orang seperti itu gitu. Apakah gue sempurna? Enggak. Mungkin dengan kayak gitu juga ada yang kalimat gue salah tapi gue berani ngambil di posisi itu. Asal jangan fitnah. Kalau fitnah yang tadinya nggak ada gue bikin ada, yang ada gue bikin ilangin, itu bahaya buat gue. Setuju gitu. gue. Gue bahaya. Berharap ingin melakukan banyak hal untuk banyak orang secara langsung. Inilah misalnya, lu sering nonton gue di TV, Ramzil, bikin orang seneng kan? Atau dengan segala macam tingkah laku kita yang kita create, orang sebel, benci banget sama si Ramzi gitu kan? Ya, banyak emosi yang kita mainkan untuk penonton gitu. Bermanfaat gak? Gue yakin bermanfaat. Dan mudah-mudahan itu berkah gitu. Nah, dengan usia gue nambah, gue harus bisa banyak manfaat untuk orang banyak lagi. Caranya seperti apa? Kalau tadi lo menyaksikan gue di TV, sekarang gue pengen ketemu Karen. Karen, apa kabar? Jabat tangan. Atau misalnya lo lagi apa, gue pegang pundak lo. Atau misalnya lo punya anak, gue usap kepalanya. Apa-apa gitu. Apakah gue bisa bantu? Walau alam, tapi paling tidak, ayo, lo bisa cerita sama gue. Kalau gue bisa selesaikan, gue selesaikan. Kalau enggak, coba gue akomodir. Ribet, kesannya kan ribet banget gitu ya. Tapi itu keinginan gue. Gitu. Makanya akhirnya gue tidak pernah tahu ini dulu. Gue tidak masuk dan tidak terlena dengan kondisi sekarang. Udah teman-teman nggak apa-apa, teman-teman nggak apa-apa. Tapi mungkin gue coba titip pesan. Kita public figure, kita menjadi contoh, kita menjadi panutan dalam tanda kutip, tapi paling tidak ada hal yang bisa akhirnya dilakukan sama orang lain ketika melihat kita. Ayo, ketika memang pada hijrah ke konten-konten digital, sementara konten-konten digital itu kan memang tidak ada batasan. Kalau kita di televisi ada KPI yang mengatur itu semua, ya. Tapi kalau konten digital sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur itu, ya. Titip itu. Banyak hal yang memang tetap bukan nggak boleh sih, maksudnya pantas gak ya gitu. Kesannya naif, kesannya aduh enggak, tapi paling tidak itu dampaknya luar biasa itu. Dampaknya luar biasa. Dan jangan kita memberikan kontribusi atau kita mengambil peran atau bagian yang akhirnya bisa menjadi kurang baik untuk mereka semua. Tapi dari sini itu kalau kita dengar sama-sama ya, dan gue juga benar-benar tahu gitu kalau Abi tuh orangnya memang lo nggak buat segala sesuatunya hanya kepentingan buat lo, bahkan tidak sama sekali buat lo untuk kebersamaan di mana lo ada, mau lo kerja di televisi lo di mana, walaupun beresiko, itu luar biasa sih. Dan mungkin tidak banyak orang yang bisa jadi paham ya, nggak mengerti itu sebenarnya. Iya dong, sampai pada akhirnya orang bisa menganggap lo bawel banget nih orang, ya kan? Nggak menyenangkan gue kalau kerja sama Abi nih, gitu kan? Karena kan gue juga ngomong sama mereka. Karena abis itu, udah bercanda sama gue. Abis itu, dengan gaya gue, yang gue ngomongin pasti bermanfaat buat lu. Gitu. Nah ini sebenarnya kejadian. Jadi gini, kita kerja satu tim, Ambil contoh. Misalnya misalnya tim wardrobe lah ya. Apalagi lo bersinggungan dengan hal itu gitu ya. Gue tahu tes lo seperti apa. Lo juga bawel seperti apa. Mungkin berbicara penampilan, kostum, wardrobe dan lain, gue jauh di bawah lo. Tapi paling tidak gue bisa paham gitu. Gini, yang gue ingin mereka lakukan itu jangan hanya menggugurkan kewajiban. Exactly. Kalau menggugurkan kewajiban, ya udah lo terima kasih. Tugasnya udah selesai. Betul. Tapi lo harus pantas gak ya, cocok gak ya karakternya. Benar. Karena ketika apa yang kita gunakan di televisi, benar. Ya, penonton tuh udah tahu itu bukan punya lu sih, atau baju apa segala macam. Benar. Kan di situ ada sponsor. Benar. Iya kan? Di situ ada
ada nama sponsor itu kan, diberikan kesempatan Betul. gitu. Yang bagus kostumnya, tim-tim kostum juga ada rasa kepuasan. Makanya itu gue ingin rubah. Lu jangan hanya menggugurkan kewajiban. Ya. Mau pantas mau enggak, yang penting dah gitu. Tuh lu denger deh. Ayo, Ngerti gitu. lu ya, pade-pade ya. Tapi memang ini kejadian betul-betul anak-anak wardrobe dulu waktu gue sebagai fashion director di MTech. Dipercayakan sama Bu Maria, itu kan tim gue gede banget ya buat SCTV sama Indosiar. Kalau mereka harus fitting yang namanya Abi Ramzi, pertama antara lo aja. Yang kedua ya udah mau nggak mau karena nggak ada orang, tapi ya udah gitu kayak aduh udah begitu deh. Pas udah masuk ke ruangannya, ini lama gue udah gini nih. Kita lihat ya, dia balik mau apa nih, bilang, wah dia balik udah, aduh kakek gitu, bawel banget nih Ramzi gini. Dulu kalau ada Avi masih nemenin, Avi itu yang netralisir. Iya. Kalau ini kan udah gak ada Karena ya. Avi sampai Iya, sekarang sama tim wardrobe bener. itu masih solid. Mami apa Bener, kangen, iya, bener. traktir jarak jauh, masih komunikasi masih kayak gitu. Betul. Dan akhirnya sekarang mereka paham gitu. Tapi gue bilang sama anak-anak wardrobe, gue bilang lo harus dengerin, justru lo belajar dari dia. Lo lebih belajar dari dia sebenarnya. Ini salah satu cara. Tadi lo bilang usia udah nggak muda, udah tua, apa segala macam. Nah, gue punya pemikiran. Ketika usia gue sudah cukup, sekarang gue 45 dan alhamdulillah masih mendapatkan kesempatan dan bermain sama usianya di bawah-bawah gue. Banget. Gue harus punya konsep. Gue jangan mau nuain diri gue. Ya. Satu, badan gue tetap jaga, jangan sampai gendut-gendut banget. Penampilan, lo tau sendiri tes gue seperti apa. Banget. Bukan mau sombong, bukan mau gaya-gayaan. Gue harus upgrade itu. Nah, tadi lo bilang kan, itu dia. lo gak upgrade, abis sosial media sekarang kayak begini. Nah. Oke, di satu sisi gue tidak upgrade untuk hal itu. Tapi di sisi lain, yang nempel di badan gue, yang orang bisa lihat secara langsung, Personal gue bisa style. meng-create untuk itu. Betul. Gue boleh diadu sama 30-an atau apa. Betul. Gue bermain di sepatu, gue Benar. korbanin berjuta-juta untuk sepatu, karena gue menghargai pekerjaan itu. Benar. Iya kan? Benar. Lagi tidak bicara mahal atau tapi Betul. faktanya yang mahal itu gue bagus. faktanya gitu. Benar, gue setuju ini. Karena di panggung, orang tonton gitu. Benar. Mubazir gak? Mubazir. Gitu. Tapi paling tidak ada Benar. kepuasan buat gue sendiri. Tapi memang ya teman-teman. Nah, Ramzi ketika akhirnya tuh- gue bawel masalah baju, gue harus enak nyaman di gua. Benar. Teman-teman, Ramzi ini dari kalau di Indosiar kan ada beberapa host ya. Dia ini tuh yang in every inch ya, mau itu jas, kemeja, dasi, ya. Sama rambut dia sekarang udah panjang, nanti kita bahas rambut ya, gue kagak ngerti deh rambut dia ini ya. Sama rambut tuh mau nge-hairspray, nge-blow tuh diperhatiin every inch. Ini laki-laki yang berbeda. Tapi kalau masuk ke dalam pelajaran gue di fashion styling, laki-laki yang benar-benar up to date dan tahu gitu untuk bagaimana treat himself dan masuk ke dalam setiap era yang berbeda tuh udah dia. Ini dia nih orangnya. Ini gila nih orang. Karen, kita punya PR Lu tuh- besar dan hal ini sering terjadi. Ketika kita ketemu orang, ya ampun Abi, kok aslinya muda banget gitu ya. Iya. Mungkin dengan gue nggak terlalu gemuk, terus gue suka masih bisa pakai celana pendek, sepatu kets, ngeliat orang lihat, ya Abi muda banget, kalau di TV tua. Nah, kenapa gue bisa seperti itu? Karena gue sering dengar kalimat itu. Oh, berarti penampilan kita di TV, kita bisa jauh berbeda dari penampilan kita aslinya. Usia kita memang udah tua, jadi lebih tua. Oh, gue nggak boleh sembarangan. Gue harus meng-create, harus merubah penampilan gue, paling tidak harus memang terlihat lebih muda. Itu strategi gue. Karena suka jomplang ketika orang ketemu langsung. Ah, Abi, kok masih muda ya? Tapi lain dari itu emang dia suka belanja, guys. Ada kepuasan. Ada kepuasan sendiri. Bo, ini sebenarnya gue tuh sebenarnya sebelum dari pandemi gue udah bilang sama Momi Afi, istrinya. Gue udah bilang gini, gue mau main dong ke rumah, gue mau bawa vlog gue karena udah masuk ya ke TV ya. Apa sih infotainment atau apa gitu ya, masuk. Bo, lemari sepatunya dia. Oh my god, gue tuh harus kesana sama dia. Dia tuh sepatunya bisa lebih baik daripada Afi, gue rasa. Iya nggak? Hah? Sepatu lu lebih baik daripada Afi dong? Ya udah pasti, udah. Iya, kemungkinan. Udah pasti. Bo, yang namanya lu botang. Aduh, gue udah nggak ngerti. Ini seharusnya dia udah masuk. Itu dia caranya. Tadi Apa? gue bilang berkali-kali kan.
Ji lu nggak ikutin perkembangan apa segala macam. Ya, Gue punya satu cara sih. yang langsung nempel di gue, yang orang bisa melihat. Bener. Paling gua Dan menghargai. setiap brand-brand internasional nih, kalau gue lagi syuting sama dia, yang baru ke dia dulu. Bukan ke stylist, Bo. dari lu botang, dia gue lagi ngejuri ya. Gini, tuh, gue di WhatsAppin. Menurut lo yang bagus yang mana nih, Ren? Kalau gue suka ini nih gue lagi mau ambil ini. Gue bilang gini, lah gue aja belum dapet nih. Dari lu botang, dia udah duluan loh. Parah loh. Gue inget banget kan, lo masuk di tim kita waktu itu Liga 2018 ya? Iya betul. Gue masuknya habis lebaran agak telat kan. Bener. Karena gue habis jalan-jalan ke Eropa. Gue tahu nih ada fashion Fashion guru. Fashion guru yang baru Karen Delano. Gue langsung lihat, oh Karen Delano. Gue langsung punya ekspektasi yang cukup besar sama lo. Wah, ini anak gaul. Wah, nih. Gue jujur tuh ketika gue baru tampil ketemu lo, gue mau nunjukin. Maksud sih, Bi? Enggak, jujur. Maksud sih? Jujur. Nih, gue tuh yang tadi gue bilang. Gue telat masuk Lida 2018 karena gue pulangnya agak telat. Terus gue nyusul. Masuk di episode awal-awal tuh. Ketika gue episode 1 gue ketemu lo, itu kan, gue cuekin dulu lo kan. Tapi gue pasang sepatu terbaik gue biar lo ngelirik gue. Maksud sih, Bi? Karena gue tahu lo punya taste. Punya taste dan expert untuk hal itu. Biar kita buka ruang komunikasi sama lo. Oh iya bener. Bahasanya biar lo nggak anggap sepi gua. Ini kunci nih pinter nih. Biar lo nggak anggap sepi gua gitu kan. Gua langsung pakai yang menter-menter. Benar. Gitu kan? Makanya gua tegur dia, gua bilang gini. Iya kan? Keren banget Gua sepatu. langsung Bener, buka komunikasi. Karena gua tahu lo berbeda gitu kan. Iya, akhirnya gue langsung pasang lo banda-banda gue. Ayo lo ngelirik gak gue? Benar. Gitu kan? Bukan sombong ya. Paling tidak akhirnya gue punya tujuan gue bisa deket sama lo dan akhirnya banyak hal baru. Yang bisa gue dapet gitu kan. Nyambung omongan kita kan. Iya benar. Lo mau ngomong apa lo Butong? Berapa pasang? Ayo. Bener loh, benar. Itu benar. Gila parah. Tapi memang gue gak mau dianggap sepi ketika seorang Karen Delano yang gue belum kenal tapi ini host Aurora misalnya. Biasa itu. Gue gak mau. Dia harus menter. Dia hebat. Tapi memang betul Ramzi itu bukan sombong ya. Enggak sombong. Ya. Tapi ini sebenarnya ini pelajaran kunci. Lo belajar loh kok. Bagaimana ini kalau kita lagi belajar tentang. Karena gue menghargai lu expert untuk hal itu. Iya benar. Personality development. Di saat gue dulu pernah ngambil John Robert Powers, itu ada beberapa kunci bagaimana caranya kita berkenalan sama orang dan masuk di dalam sebuah ruang komunikasi yang kita nggak kenal sama orang. Salah satu caranya kayak banyak dia. cara. Sebenarnya salah satunya itu tahu. Iya. Salah satunya itu. Kok lo tahu ya? Hebat loh dia loh. Dia sekolah John Robert Powers. Enggak dong. Itu naluri gue aja. Karena gue nyelidikin lo. Nanti ada fashion guru baru ya di Liga 2015 Karen Delano gitu kan. Oh Karen Delano siapa? Terus gue buka. Oh banyak hal baru yang bisa gue dapat dari dia nih. Oh ini orang keren. Makanya gue menter kan supaya lo ngelirik kan. Siapa ini orang itu kan. Benar. Tapi ini kunci sukses tahu sebenarnya. Akhirnya terjadi ruang komunikasi di situ dan kita nyambung. Nah, itu salah satunya juga dia ke gue, ke fashion dia bisa nyambung, tapi ke pejabat-pejabat ya. Kepala-kepala polisi. Nah, akhirnya terimbas dengan komunikasi kita lancar, lo komunikasi sama Avi, imbasnya ke apa? Iya benar. Ke Asila. Lo bisa masuk juga ke Asila. Gitu, akhirnya Asila show di gue. Nah, itu. Benar. Jadi kurang lebih lah. Gue juga istilahnya nggak bego-bego amat, dalam arti gue tidak masuk ke dunia yang baru misalnya. Gue tidak terlibat di situ. Udah porsi yang lain aja. Tapi gue ngambil porsi yang berbeda. Itu kan manusia nggak ada yang sempurna. Begitu juga orang ngambil konten ini tapi untuk hal lainnya tidak terlalu diperhatikan, sama aja kurang lebih. Tapi gue mengambil peran untuk yang kayak gitu aja, yang nempel langsung di gua gitu. Ada kepuasan tersendiri Karen. Karen mohon maaf banget. Apa sih gue pakai sepatu, mohon maaf, lu Butong yang 20 jutaan. Kebanyakan juga kalau kita diambil kamera cuman kaper-kaper doang. Nggak ini. Bener. Paling suka kita udah jatuhnya bercanda kan. Iya, Sepeda kaper, sepatu gitu. Bukan untuk sama, untuk bercanda aja gitu ya. Nggak, tapi kepuasan gua. Gua menghargai orang-orang yang bisa ngajak kerjasama buat gua.
Apakah harus gitu? Enggak juga. Tapi faktanya gue suka untuk hal itu gitu. Beda sama Momi ya. Momi nggak belanjaan ya orangnya ya. Mau Avi belanja, tapi Avi tuh lebih realistis gitu. Justru akhirnya dia lebih nyuruh gue gitu. Gue juga didukung sama dia dong. Kalau nggak dapet dukungan Iya dari sih. istri kan berat juga gitu kan. Betul. Gue didukung, lo harus tampil, Ji, lo harus tampil gitu. Benar. Terus Tapi Momi tampil. tuh hebat loh. Dia manajer waktu di saat. Jadi Momi tuh pernah bilang sama gue, nanti gue juga mau nanya sama nih orang. Apa sih yang membuat dia susah? Momi tuh pernah bilang sama gue, Ren, Abi itu orang paling susah sama asisten. Sebenarnya dia nggak mau asisten. Tapi Eke pusing, Bo. Kenapa, Momi? Ya bagaimana dong? Siapa yang mau ngurus dia? Mau ono, mau ini, mau ono. Kan nggak bisa tiap kali gue nemenin Abi di sini. Karena gue yang tahu karakter dia, cuma gue yang bisa ngomong sama dia. Karena kalau asisten, aduh udah deh. Makanya gue bilang sama si Anjas ya? Anjas. Jess, lu tuh asisten gue, Jess. Bukan asistennya Ramzi. Lu asisten gue, lu yang bantuin gue. Bukan asistennya Ramzi. Karena lu asisten gue butuh lu untuk, lu bantuin lah ya. Jadi komunikasi suami gue. sama Lu Abi. ngerti gak? Nah sekarang pertanyaannya gue, kenapa itu lu begitu, Bi? Nah, kenapa? Nih, sorry ya, gue ngomong lagi nih. Nih orang memang Lo bacain semua. Nih lo orang cuci suka semua gue. otomotif ya. Nih orang ya, gue kerja Indosiar tuh capek. Dulu tuh waktu awal-awal gue masuk aja kita baru selesai jam 1 pagi. Tuh dulu jamnya panjang banget waktu itu. Gue bilang nih orang datang tuh punya tempat parkir sendiri, mau BMW, mau apa dia bawa. Tapi nyetir sendiri. Nah di saat itu gue masih mikir. Nah waktu Avi ngomong sama gue gini. Oh, kenapa ini orang nggak bisa sama asisten? Lu lihat kan, laki gue nyetir sendiri. Nah, gue baru mau nanya sama lu, Momi. Kok dia nyetir sendiri kagak capek? Kalau gue kan, kita kan mau tidur. Rumahnya dia, Duren Sawit kan ya, Nek. Jauh dong. Kalau gue dipikir-pikir, belum dia macetnya apa. Dia maunya nyetir sendiri. Momi bilang, Ren, asal lo tahu. Namanya asisten kagak boleh sama Abi duduk di dalam mobilnya dia. Lu mati nggak? Nih gue menghadap ke sini ke tim gue nih ya. Nggak boleh duduk di situ. Kenapa? Itu emang jok mobilnya kebuat dari emas 24 karat apa bagaimana sih, Mam? Aduh deh, laki gue mah ribet orangnya. Kalau nggak gue minta cari asisten, gue sekarang cari asisten buat gue. Buat gue, Momi Avi katanya. Bukan buat dia. Makanya gue bilang sama Anjas, Jas, lu bukan asisten Ramzi. Lu bukan asisten Ramzi. Lu asisten gue. Lu tolongin laki gue. Jadi apa lo laporannya ke gue. Jadi dia nggak akan nganggep lu asistennya dia. Gue ketawa ngakak gue di sini. Lu nggak tahu kan gue ngobrol gitu sama Momi kan. Dia lagi naik ke atas panggung waktu itu. Gue bilang gue ngobrol, gue ketawa ngakak. Kenapa sih? Gue orangnya nggak enak. Enggak, gue bilang dia ini termasuk orang perfeksionis. Abis. Kalau tanya lo ternyata gue masih bisa, bukan gue bawa mobil sendiri. Kenapa itu? Salah lo. Banyak manfaat kita mau bawa mobil sendiri. Oke. Gue ngerti arahnya kemana. Apa? Di situ latih kesabaran, terus konsentrasi. Pride juga. Terus ada, juga kan? Mobil bisa kita nikmatin sendiri. Bener. Dan kuncinya gue nggak percaya sama supir. Itu yang kita tonton kemarin waktu di sama siapa sih? Uya Kuya. Itu mobil si Avi itu. Itu mobil Avi ya. Apalagi iya, mobil bener. dia kan. Oh lu nggak percaya ya sama Bukan orang? nggak percaya sih, paling tidak gini. Kan balik lagi masing-masing orang punya hobi gitu ya. Ji lo capek gak? Enggak, gue masih. Masa sih? Kan kita bukan robot. Kalau kita capek masuk kita bela-belain, bahaya dong. Semua masih dalam tolak ukur gue. Masih dalam batas normal gue. Indosiar, rumah atau kemana-mana gue bawa mobil sendiri. Satu, gue mau menikmati itu mobil karena gue hobi. Kedua, ternyata ketika kita bawa mobil sendiri banyak hal yang bisa kita dapat. Konsentrasi, apalagi di Jakarta kan. Konsentrasi, terus refleks, ya kan? Gue refleks tuh, lu mau percaya mau nggak? Refleks gue alhamdulillah masih cukup bagus tuh. Misalnya gue waktu lagi pegang tiba-tiba ada set, langsung cepat gitu. Itu belajar refleks juga gitu. Oke. Lain dari itu lo nggak percaya orang. itu nomor sekian, tapi paling nggak gue masih hobi. Iya, kalau asisten? Ada ke bos. Kalau asisten? Kalau asisten sebenarnya gue tuh orangnya gini. Gue tuh
nggak sebenarnya tuh nggak demen apa rombongan randa Ikut-ikutan. rundu apa segala macem. Dayang-dayang gitu. Oh, iya, Bi. Nggak suka gitu. Nah kalau asisnya mau nggak mau tetap ada. Cuman memang ada rasa apa ya? Jujur ya, sebawel gue seribet-ribet gue tuh gue ada rasa sungkan juga gitu. Sungkan gitu. Untuk banyak hal gitu. Apa aja ya, bingung juga jawabnya gitu ya. Tapi paling tidak ada sungkan. Gini, selama itu bisa gue ngerjain sendiri, gue kerjain sendiri karena. Cuman memang akhirnya, kalau di sinetron gue lebih aman lagi. Gue nyampe lokasi syuting, ya kostum udah ada, udah siap, tinggal pakai, udah. Tapi kan kalau di panggung acara besar itu harus betul-betul tampil elegan. Banyak aksesoris, banyak perintilan. Betul. Kalau di sinetron karakter gue tahu sendiri. Apalagi kalau ganti baju berapa kali Nah, gitu ya. itu. Jadi akhirnya butuh asisten. Kalau memang gue bisa kerja sendiri, gue bisa kerja sendiri gitu. Kurang lebih kalau bawa mobil itu lo boleh percaya boleh enggak, lo bisa lo tanya sendiri. Anjas Mara masih seperti itu. Oh gitu ya? Dia masih bawa mobil sendiri, hobi. Asisten juga cuma dia satu tuh, si Neneng PA. Masih bertahan sampai sekarang. Dia Neneng PA. Itu ada sinetron Wah Cantiknya kan tuh si Cecep. Itu kan asistennya Anjas. Oh gitu? Itu asisten pribadinya Anjas. Sampai sekarang masih bertahan. Anjas masih bawa mobil sendiri. Nah akhirnya gue mikir-mikir, oh bukan lagi gue sok tahu apa gue banyak pengalaman, enggak. Kok yang era-era yang itu tuh enggak, dia punya hampir kurang lebih bersama. Sih. Lo mau bicara siapa gitu ya? Mudah-mudahan gue nggak salah kali ya. Nafa Urubah, Jihan Fahira udah total untuk keluarga ya. Terus Nova Elisa, terus siapa? Anjas, terus siapa? Mereka masih bisa bertahan, tapi kan juga nggak terlalu masuk abis-abisan di era yang di sekarang gitu. Kayaknya untuk hal itunya, gue merasa bukan gue sendiri gitu ya, tapi masih banyak yang lain gitu. Udah nggak apa-apa, yang lain bisa menikmati, tapi Asila nggak boleh seperti gue. Kenapa nggak boleh seperti gue? Karena dia hidup awal karir di kondisi yang sekarang. Kalau sekarang gue awal karir di sekarang, ya gue juga nggak bodoh juga. Gue harus masuk dong. Karena gue alhamdulillah sudah banyak pengalaman, gue udah bisa milih. Oh porsinya ini, oh ini cukup Ji. Menurut lo ini udah cukup, ya udah. Lo mau ke situ gak? Jangan berlebihan. Ntar lo capek sendiri, akhirnya ya banyak hal lah gitu. Mampus kan lo, ribet kan gue. Oke, Abi. Apa yang ini kita ngomongin tentang Asila ya. She is the only Lo child. ngomong aja langsung sama dia. The only child. Ya enggak, kagak, gue mau nanya lu nih. Oh, Dia versi kan kakaknya ya? Versi dia tuh kan anak satu-satunya. Ember. Nah, maksudnya gue apa tuh yang lagi direncanakan sama Abi? Karena kita tahu gue tuh seneng banget sama Asila karena she is super multi talented woman lagi girl. Karena dia tuh semua bisa. And there was sebenarnya banyak yang gue tuh ada satu hal yang buat gue waktu in the moment gue di belakang panggung, terus gue tanyalah sama Abi tentang sekolahnya Asila. Terus gue bilang, karena kan Abi juga agamanya juga kuat ya teman-teman. Dan gue bilang, loh kok kenapa Asila nggak dimasukin ke sekolah kayak Al-Azhar, malah ke international school gitu ya. Sampai Abi bilang, gue tuh Ren, agama di rumah gue. Aduh, jadi gue inget banget kata-katanya dia. Dan ini yang sebenarnya gue selalu ngomongin ke teman-teman gue. Makanya gue ngomong sendiri, mohon maaf ya. Gue bilang gini, gila loh, gue tuh punya teman Abi. Karena kan teman-teman gue anak-anak muda baru punya anak-anak kecil-kecil ya. Dia terus gue bilang sama mereka bahwa Abi tuh menerapkan kepada Asila agama paling kuat itu dari rumah. Rumah itu adalah tentang orang tua ke anak, membimbingnya, dan juga bagaimana membesarkan mereka dengan iman, kepercayaan agamanya. Itu gue ingat banget lo ngomong kayak gitu. Makanya kenapa dia ingin anaknya itu disekolahkannya di sekolah internasional. International school. So, kenapa gue tanya gitu? Karena gue pengen anak gue melihat dunia yang besar sesungguhnya. Karena suatu saat nanti di saat gak ada gue, dia berperangnya itu kepada dunia yang sebenarnya. Gue ingat banget tuh lo ngomong kayak begitu tuh, kata-kata lo banget tuh. Ini mungkin Asila nggak pernah denger ya Abi ngomong kayak gini. Nah gue inget banget dan itu gue nggak pernah lupa karena menurut gue hebat teman-teman.
Nah, yang gue mau tanya adalah dari semua lo sebagai orang tua, lo tentunya lo mempackage lah Asila. Sekarang Asila udah gede, udah remaja gitu. Lo lagi mempersiapkan apa buat Asila, masa depannya kayak apa gitu? Oke. Hal yang pertama yang tadi gue komentarin, betul apa yang tadi lo bilang. Kita pernah ngobrol gitu ya. Itu hebat. Semuanya pilihan, Karen. Semuanya pilihan. Gue lagi tidak berbicara orang tua yang akhirnya mengambil keputusan untuk sekolahnya di mana gitu. Iya, itu haknya mereka. Betul, pilihan. Tapi gue mempunyai pilihan yang berbeda. Agama itu harus kuatnya di dalam rumah. Terutama dari kedua orang tua. Apapun agamanya ya. Ketika gue bicara Islam. Treatment dulu sama sekarang jauh berbeda. Dulu tuh gue atau yang lainnya juga ya, di era gue waktu itu ya, SD, SMP, waktu masa-masa belajar waktu itu, treatment dari orang-orang tua kita dulu mungkin dengan kapasitas keilmuannya pada waktu itu gitu ya. Terus kita di sekolah, semua pelajarannya terutama mengenai berbicara agama semua serba takut-takutin gitu. Bahkan ada bukunya kan, jangan ini ya, nanti begini loh, jangan begini ya, nanti begini loh gitu ya. Jadi memang akhirnya kita harus banyak-banyak, akhirnya seiring perkembangan usia, kita buka wacana kita cari, oh ternyata ada hal-hal yang seperti ini. Oh bisa definisikan dengan cara yang berbeda. Tapi kalau anak sekarang nggak bisa begitu, nggak bisa. Asila, sholat ya. Kalau nggak sholat nanti begini-begini loh. Nggak bisa. Yang paling sekarang efektif orang tua memberikan contoh. Karena anak akan melihat ada contoh nggak, gitu. Kalau lo nggak ada contoh dan cuman kita ngasih apapun lah, mau sholat, mau banyak hal lah ya. Asila jangan begini, asila begini. Di debat lo sama anak sekarang. Betul. Di debat lo. Bukan di debat ya, maksudnya ditanyain lagi. Why? Kenapa? Gitu. Kenapa? Apa gitu. Lo nggak bisa kayak gitu. Kita udah berubah. Nah, gue untuk hal itunya, gue memang tidak bisa egois. Kalau tadi kita bicara karir, gue punya konsisten ya, gue pertahankan untuk hal ini. Tapi untuk hal ini nggak bisa. Itu. Silakan. Yang penting dari rumah udah kuat, lu harus keluar. Hey, di luar dari rumah, itu Indonesia. Banyak keyakinan yang lain, banyak agama yang lain, banyak budaya, banyak ras yang lain. Harus masuk ke situ, itu. Nah, harus masuk, harus berkenalan dengan mereka, harus bisa bawa diri, mawas diri, mengerti dan banyak hal gitu kan. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk sekolah di internasional. Karena semakin ke depan tantangan semakin berat. Agama apa segala macam. Iya, ya udah tadi di rumah gitu. Yang penting pondasinya di rumah gitu. Nah, iya, jangan sampai akhirnya dia ngerasa terkungkung apa segala macam dan akhirnya jadi, karena anak-anak sekarang tuh agak bukan bahaya ya, harus hati-hati gitu. Dipegang dia bisa mental, di ngablakin juga makin berantak. Ini sedang-sedang aja gitu kan. Nah, akhirnya gue memposisikan sama Afi ya sedang-sedang aja gitu, tarik ulur gitu. Supaya akhirnya ketika waktu kita tarik dia mau ngikut gitu. Ketika diulur dia tertib gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk sekolah internasional supaya dia berteman dengan banyak orang. Banyak keyakinan gitu. Supaya karena nanti kedepannya ya semakin luar biasa gitu. Betul. Nah, untuk Asila mau jadi apa? Ini akhirnya ternyata banyak potensi dari seorang Asila Maisa Fathia tanpa kita sadari di awal. Gue sama Afi tanpa sadar. Banyak teman-teman terutama waktu di Indonesia memberikan keyakinan Asila punya potensi ini loh. Ivan Gunawan, Rosa, yang lainnya suara bagus. Nasar termasuk Soima. Ya mungkin lo karena gara-gara anak gue aja Afi. Enggak ya. Oke, singkat cerita akhirnya kita fasilitasin itu semua. Sampai akhirnya Asila sekarang menemukan jati dirinya, dia ingin menjadi seorang penyanyi. Gue naif banget atau nggak enak memberikan, gue ngomong anak gue punya kualitas yang bagus. Gue tidak berani mengatakan hal itu. Gue sama Afi membagi porsi yang cukup pas menurut gue. Afi menjaga tuh, karena mungkin sesama perempuan ya. Asila bagus nak, gini membagi tempat. Kalau gue yang bagian suka, gue tidak mudah untuk memuji. Karena gue udah makan asam garam dunia entertain. Ya kegilaan dipuji lo, nanti jadi ini. Gue memposisikan ini sebagai netizen yang haters. Iya haters yang pertama gitu. Nggak kurang. Ini.
supaya dia mentalnya Kuat. gitu. Nanti Avi yang bagian ngelus-ngelus lagi gitu kan. Sebenarnya juga beresiko buat gue, takutnya dia semakin ini kan, tapi itu gue udah ngomong sama dia gitu. Nah, singkat cerita akhirnya Asila punya kualitas yang menurut orang-orang dan akhirnya mendapatkan apresiasi dari orang yang memang besar gitu ya. Melly Goeslaw akhirnya dibikinin lagu sama Melly Goeslaw. Wow, iya. Doain bulan depan masuk ke rekaman. Wow, Insya Allah wow, dalam wow, waktu sebulan atau 2 bulan ini akan rilis. Gitu. Wow. Dan ternyata dia punya potensi untuk hal itu. Dipaksain nggak? Atau gue sebagai orang tua, gue sama Rami ngojok-ngojok enggak? Dia memang mau ke sana. Mau ke sana. Tapi itu satu hal. Tapi di hal yang kedua, gue sama Hafi harus kehilangan Asila dalam waktu beberapa, ya 2 tahun inilah, 2 tahun kurang. Karena Asila harus sekolah di luar dan dia untuk pendidikannya mau nggak mau dia harus sekolah di luar. Gue sama dia mau sekolah keluar, Bi? Gue sama Afi itu waktu itu, Asila mau di mana? Mau di Amerika, di London, silakan. Tapi ketika akhirnya sekolah untuk minta kepastian nanti Asila mau kemana? Akhirnya gue sama Afi belum siap, terlalu jauh. Mungkin karena anak satu-satunya kali. Betul. Ya insya Allah paling deket Singapura lah. Oh, oke. Udah komunikasi, udah nanya-nanya gitu. Oh gitu. Harus kita akomodir. Karena memang bukan berarti di sini enggak ya. Sayang bahasanya Karen. Asila bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris. Kalau dulu kan kita kan kursus. Iya benar. Lo bahasa Inggris lo sekarang begini karena lo terlibat langsung, lo lama di Amerika. Iya kan? Kalau gue dulu kan kita kursus, habis sekolah kursus. Di LIA, di LP apa. Benar. Bahasa, kalau dia kan memang salah satu bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa pengantar bahasa Inggris. Inggris, betul. Jadi sayang kalau kita nggak jaga itu gitu. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus siap semua. Ya ya kita harus mempersiapkan untuk hal itu. Gitu. Oke. Itu karena kasihan kan nantinya. Hebat ya, Bu. Enggak dong, apa? Enggak, gue emang kagum. Gue kagum banget dengan bagaimana Abi tuh kalau mau diceritain tuh sebenarnya lebih banyak lagi. Ntar dah ya, gue main ke rumahnya dia aja karena gue mau berantakin lemarinya dia. Sebelum dia ke politik ya, Say. Ini kan, ntar kalau dia udah ke politik, gue mau ke rumahnya dia, ke kamarnya dia, gue kagak bisa jingkrak-jingkrak. Sekarang kita masih bisa begini nih kakinya kan. Ya, enggak, kok dia udah politik, gue masa kita dong. duduk begini. Karakter dan jati diri nggak hilang dong. Gue mau lihat kamar lu, boleh nggak? Nggak mungkin ya kita ya. Kalau masih begini kan kita masuk aja nanti. Ih gila, bagus, keren gitu. Itu gue memperjelas lagi. Itu niat gue. Iya niat. Udah didengar. Berhasil atau enggak, insya Allah mudah-mudahan. Amin, udah pasti gue doain. Nah, sebagai manusia tentunya kita ada rasa takut. Ini sebagai penutup, gue pengen tahu ketakutan lo paling besar dalam hidup lo apa sih, Bi? Sekarang ya, gue takut kehilangan nyokap gue. Oh ya, Bi? Iya. Karena nyokap gue masih ada kan. Gue tuh besar sama gue tuh nah sebenarnya bingung juga nih. Seharusnya kan gue lebih ke menye-menye gitu ya. Gue menggunakan bahasa menye. Karena gue dididik dari kecil tuh sama 2 perempuan. Satu nenek gue, satu nyokap gue. Nah waktu itu nenek gue seperti gue posisikan sebagai ibu gue. Nyokap gue kayak kakak gue. Karena nyokap gue kawin muda ke 15 tahun. 16 tahun dapat gue. Selisihnya cukup dikit kan. Nah gue dididik sama 2 perempuan gitu. Tapi nggak tahu ya. Banyak orang bilang tuh gue agak keras apa, nggak tahu itu akhirnya mungkin natural gitu aja. Seharusnya kan gue lebih, tapi gue peka Karen. Gue tuh sebenarnya peka, gue sebenarnya agak sensitif sedikit, tapi itu harus gue rubah. Sensitif harus gue rubah. Tapi semakin kesini alhamdulillah gue semakin berhasil. Oh Ji, lo nggak boleh sensitif, nggak boleh, lo nggak boleh baper, nggak boleh harus. Tapi kepekaan itu sampai sekarang gue masih bisa merasakan gitu. Nah. Gue takut kehilangan nyokap gue karena gue yakin banget sampai sekarang yang tadi ini kita bicara lo hebat Ramzi, lo apa masih ya sampai sekarang nih gue bisa bertahan di dunia entertain sampai sekarang dengan usia gue sudah 45 tahun. Nggak ada lain nggak bukan ya karena doa nyokap gue gitu. Pasti. Ya, di samping juga akhirnya gue dibantu doa juga sama Afi sebagai istri, Asila sebagai anak gitu ya. Tapi nyokap itu memang mengambil peranan penting gitu. Nah gue nggak kebayang kalau nyokap gue akhirnya nggak ada gitu ya. Terus kayak gue ya mudah-mudahan estafet doa itu Allah kabulin memang datangnya nanti memang dari anak istri gue gitu kan. Tapi nyokap itu satu-satunya sekarang yang
masih mendoakan gue dan sampai sekarang gue masih kayak begini gitu. Nyokap usia berapa sih? Nyokap tuh tahun 60, sekarang berapa? Mau 61 ya? Berapa? 61. 61. Nyokap tuh kawin muda. 15 tahun, kawin sama Tapi sehat, Bi. agak obesitas nyokap gue. Di situ ada agak sesek karena memang obesitas, terus darah tinggi. Itu. 61 tuh masih muda loh. Dah, nyokap Di gue tahun 15 tahun Masih muda dikawinin. Iya, 15 masih tahun. muda loh. Kawin sama bokap gue almarhum tuh sepupuan juga. Tapi ternyata nggak akur kan. Saya pisah. Umur 16 tahun, 76 gue lahir, cuma beda 16 tahun. Nah gue udah sama nenek gue sama nyokap. Dua perempuan hebat itu yang bisa melahirkan gue gitu. Seharusnya kan gue lebih menye-menye gitu, tapi Enggak, tapi akhirnya karena gue main di luar, gue banyak main. Itulah pentingnya gue sekarang ngasih tahu sama Asila. Asila harus banyak temen. Dari temen itu yang nantinya akan membuat kita berhasil. 10 temen pasti 1 atau 2 nyangkut hal-hal baik yang bisa kita ambil. Exactly. Iya. Temen, banyak temen. Kebanyakan highlights ngomong sama dia nih. Gue gaul dulu Karen, gue main. Lu mau apa? Mau diskotik mana lu dulu? Tahu, gue Kafe paham, mana gue dulu? paham. Hah? Gue ketemu Ebony, M Club. Gue zamannya M Club, gue ngeliat lu, wih, gila. Wah, iya, enggak lah, gue dulu belum. Retro. Iya kan? Mau Tahu, apa itu paham, dulu? gue Zanzibar. Gue gaul. Tapi gue orangnya apa sih kalau ketutup tuh? Introvert. Iya. Sementara gue kekurangan dulu. Gue kekurangan. Nyokap gue pas-pasan. Dua-duanya janda. Dua-duanya pas-pasan. Nyokap gue pas-pasan. Nenek gue juga gitu. Tapi gue untuk berusaha. Bukan ini ya. Mungkin bukan sombong deh. Enggak. Gue nggak ngerongrong. Tapi gue masuk ke banyak lini gitu. Gua Levels of Iya. life. Gitu. Nah dari dulu gue juga nggak ceritain kondisi mak gue apa nenek gue nggak terbuka. Udah lo happy senang-senang aja deh gitu ya. Kayak gitu. Duit gue nggak, ya secukupnya aja. Dua janda. Tapi sekarang lu kaya raya, Bi. Ya enggak dong. Iya, Insya Allah. Beli lagi tanah, depannya rumah mau dibangun lagi, udah pusing deh gue. Makanya sebelum ya gue, pokoknya lu ingetin gue ya, sebelum dia naik ke politik, gue harus obrak-abrik dulu rumahnya. Beberapa kali mau datang ke dia, pandemi. Sekarang udah bisa dong terima tamu. Insya Allah. Males banget kayaknya. Ya udah nih Kebanyakan highlights ngomong sama Abi tuh kayak lu pusing kan cari, tim gue pasti pusing cari judulnya. Karena kebanyakan Artis ribet. Apa? Ribet. Artis ribet. Ribet kebanyakan daging kontennya gue. Kalau lagi ngobrol sama dia tuh banyak kita pelajari. But thank you ya Abi. Sama satu hal yang mau gue sampaikan. Mudah-mudahan juga bisa diambil sama teman-teman di sana gitu ya. Era sekarang jauh berbeda. Ayo manfaatkan gitu ya. Ini terbuka luas, terbuka bebas gitu. Silakan manfaatkan, taruhlah sosial media, konten dan lainnya secara maksimal dan secara positif gitu. Satu hal yang sampai sekarang gue masih pertahanin, ujian terberat itu bukan kita diberikan kekurangan. Ya, kita dikasih kekurangan apapun hal, ekonomi apa segala macam berat. Tapi rasa dan jiwa kita untuk memohon kepada Tuhan kan tuh lebih besar kan. Ya Allah ya Tuhan, ayo dong, gue mau ini, saya mau ini. Karena memang semua kekurangan. Tapi ujian yang terberat ketika kita semua dikasih kenikmatan. Ketika dikasih kenikmatan, bisa gak lo memanfaatkannya? Bisa gak lo menjaganya? Ya kan? Kan Tuhan ngeliat dari atas, oh gua kasih ini kok jadi bertingkah loh. Kita cabut satu-satu. Bukan hanya materi cabut, tapi juga banyak hal gitu. Jadi ujian yang terberat itu ketika kita dikasih kenikmatan. Lo bisa gak menjaga itunya? Gitu. Betul sekali. Udah tua sih pesannya. Ntar dulu sebelum gua mau udahan. Rambut kenapa begini? Ini permintaan Asila. Kagak ada permintaan. Kagak, dia kan lagi kegilaan sama Afi, lagi drakor kemarin tuh. Oh gitu? Iya, gitu. Udah gak betah banget. Dia berasa kayak anak muda kali lu. Umur 21 tahun kali si Udah Abi. gak betah banget gitu. Tapi Asila belum boleh dipotong. Masa sih? Iya. Lucu sih. Iya, sebenarnya pas banget sih Karen. Oh betul. Ya udah menutupi agak kebotakan. Rambut gua hancur Karen. Ya Masa bertahun-tahun. Iya dong, dari 2014. Oh, karena Tiap hairspray. malam Oke. hairspray, Nona Rosol, wax apa hancur lama-lama.
Oh gitu ya, Bin? Makanya agak tipis. Tuh, kalau masalah rambut nanti gua konsultasi sama dia. Thank you, Abi.